Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudara semua dimanapun Anda berada. Ya, seperti biasa ya kawan-kawan, hari ini jadwal saya untuk melakukan perawatan mingguan pada tanaman cabai irigasi kapiler yang ada di lahan saya ini. Ya, saya juga masih bingung nih terhadap teman-teman yang masih menanyakan apa bedanya irigasi kapiler sama vertigasi. Sebenarnya itu sudah sangat jelas sekali ya dibahas teman-teman, dan sering kali saya ungkapkan, kadang di deskripsi juga saya tuangkan. Jadi pada dasarnya kalau vertigasi itu artinya kan fertilizer irigasi, di mana air yang dipipa itu adalah air yang sudah diberi pupuk sebelumnya. Kalau irigasi kapiler berarti air yang dipipa itu adalah air biasa, dan pemupukan juga masih kita lakukan secara manual. Bahkan ada juga tuh yang bertanya, kalau sudah ada nutrisinya di pipa kenapa masih dipupuk? Ya saya juga harusnya sih bertanya, kalau ada air nutrisi di dalam pipa ngapain harus saya pupuk? Nah, jadi sesuaikan judul ya teman-teman. Misalnya kalau saya melakukan pemupukan itu biasanya pada tanaman cabai yang menggunakan sistem irigasi kapiler semacam ini. Jadi air yang di bawah itu adalah air biasa saja, bukan air bernutrisi. Terus juga ada juga yang masih menanyakan tuh, kenapa yang di rumah kok vertigasi kapiler, yang di kebun kenapa menggunakan irigasi kapiler? Apakah vertigasi kapiler itu tidak baik? Ya sebenarnya saya mau aja sih teman-teman menggunakan vertigasi kapiler di kebun ini, cuman kan permasalahan di sini itu tidak ada air bersih kawan-kawan. Saya sendiri hanya memanfaatkan air parit yang ada di samping lahan saya. Mari saya tunjukkan sekali lagi ya teman-teman, barangkali ada yang penasaran sumber air saya. Itu dia sumber airnya teman-teman. Nah di situ banyak ikannya sebenarnya. Itu sumur yang terhubung dengan parit teman-teman. Jadi itu tidak pernah kering sama sekali. Airnya selalu ada, dan air itulah yang saya manfaatkan. Apakah saya harus membawa air PDAM dari rumah? Kan tentu tidak mungkin, karena jaraknya agak jauh, sekitar 1 km dari rumah. Begitu ya teman-temannya, jadi sangat jelas sekali. Dan seringkali saya utarakan ya, dan saya ulas apa itu irigasi kapiler dan vertigasi kapiler. Dan di video ini saya ulas kembali lagi agar teman-teman bisa memahami. Ya kawan-kawan, di beberapa minggu yang lalu ketika saya mencabut tanaman saya yang terserang virus Gemini, ada yang request bahwasanya ditinggalkanlah beberapa pohon gitu ya untuk eksperimen. Dan memenuhi keperluan tersebut teman-teman, sudah saya tinggalkan ya. Ada satu pohon, bukan satu pohon, ada 2 pohon teman-teman yang terserang virus Gemini. Ini dia ya, saya tunjukin. Nah, pada dasarnya Gemini tidak bisa sembuh teman-teman. Sudah berbagai macam cara ya. Petani di sini juga melakukan aneh-aneh gitu ya. Pada dasarnya sih kalau masih kecil biasanya langsung dicabut. Nah di sini saya tinggalkan ya teman-teman. Namun saya tidak mau berspekulasi. Jadi saya pasang sebelahnya itu penggantinya di sebelah yang segar, yang sudah hidup. Dan yang terkena Gemini masih saya tinggal. Nanti kita eksperimen saja apakah masih berbuah. Tapi sepanjang saya bercocok tanam itu pasti berbuah teman-teman. Cuma buahnya itu sedikit dan kadang tidak mau besar. Ya di sini ada hama kutu ya teman-teman. Mungkin saya lihatkan. Agak susah nih mengaturnya. Nah itu dia teman-teman hama kutunya. Ini kutu kebul. Kok kita lihat ini ya. Nah, kelihatan tidak? Tadi itu ada teman-temannya warna putih. Warna putih bisa terbang seperti pasir, ukurannya itu seperti kupu-kupu. Ya, seperti itulah hamanya di sini, dan itu menyebabkan Gemini. Dan bisa dilihat ya, tadi dia masih ada di situ, tapi itu tidak lama nanti akan kita semprot ya, kawan-kawan. Ya, kita review sejenak ya teman-teman. Di hari ini genap memasuki minggu keempat, yang artinya ini sudah 1 bulan persis ya saya menanam ini, dan seperti ini hasilnya. Kita review sejenak antara yang dipotong pucuk dan tidak. Nah, ini yang potong pucuk ya teman-teman ya. Yang potong pucuk dia tidak tinggi, tetapi cabangnya banyak, dan yang kita pruning kemarin tidak semua. Kalau ada yang tunas air yang keluar, di pruning lagi saja nggak apa-apa teman-teman. Yang kecil-kecil seperti ini dibuang. Nah ini ya, kita tinggalkan beberapa kemarinnya, 1, 2, ada berapa ini? Ada banyak tunas air yang kita tinggal. Sebenarnya tidak dibuang tidak apa-apa teman-temannya kalau yang disengaja dipotong pucuk.
Dan yang potong pucuk ini cabang Y-nya menjadi banyak ya, karena setiap percabangan ini menghasilkan cabang Y dan itu membawa buah seperti ini. Mungkin kelihatan tidak ya? Nah, itu ada buahnya ya, calon bunga di sini, dan di sini ada juga calon bunga. Berbeda yang tidak potong pucuk, calon bunganya hanya di cabang Y utama ya kawan-kawan. Tapi tidak perlu khawatir karena nanti ini akan banyak juga, akan rimbun di atas. Ya, ini ada yang sudah besar. Seperti ini ya kawan-kawan, hasilnya selama 1 bulan. Jadi masa vegetatif itu tidak lama, sekitar 1 bulan setelah pindah tanam, dan memang ideal rata-ratanya seperti itu teman-teman. Kadang malah 3 minggu saja kalau dia benih itu sudah tua di persemaian lebih dulu, atau lebih lambat 1 minggu biasanya kalau usia persemaiannya itu terlalu muda. Ya, untuk pemupukan hari ini untuk dosisnya sudah bisa diganti ya pupuknya teman-teman. Kalau yang kemarin saya menggunakan NPK Mutiara, KNO3 merah, dan ZA. Nah, di hari ini kita sudah tidak gunakan ZA lagi, jadi kita menggunakan NPK Mutiara saja dengan dosis yang sama dan ditambahkan MKP teman-teman ya. Tapi MKP itu sebenarnya terlalu mahal teman-teman. Kalau untuk seperti ini dia lebih baik disemprotkan saja, seharusnya menggunakan TSP. Tapi karena hari ini saya menggunakan metode pengocoran, artinya pupuk itu diencerkan baru disiramkan, sementara TSP itu dia berbentuk batu dan harus direndam air panas dulu teman-temannya sebelum digunakan. Karena saya belum mempersiapkan itu, jadi hari ini saya gunakan MKP saja dulu. Tapi sebenarnya yang untuk lebih irit MKP itu disemprotkan teman-teman. Nah, untuk masa pembungaan seperti ini, pupuk yang ideal itu sebenarnya TSP teman-teman. Tapi di dalam MKP itu sudah ada. TSP juga harganya murah di sini, sekitar 10.000 per kilogram, kadang 9.000. Nanti ketika sudah mulai ada kelihatan buah, nah itu baru kita tambahkan KCL. Untuk jelasnya nanti saya buatkan coret-coretan lagi ya kawan-kawan untuk mempermudahkan dalam memahami apa yang saya sampaikan. Tapi yang jelas di hari ini kondisi tanaman saya seperti ini dan saya merasa sangat puas karenanya, dan ya menurut saya bagus teman-teman dengan metode seperti ini yang tadinya saya begitu pesimis ketika hal ini diterapkan di lahan, dan memang saja saya sempat putus asa karena hamanya di daerah sini tuh sangat ngeri sekali teman-teman. Itu masih hutan dan kutu-kutunya tuh lebih banyak. Tapi itu tantangan tersendiri untuk bercocok tanam. Yang jelas selama saya menanam di sini, saya tidak pernah melakukan penyiraman sama sekali, kecuali saya hanya isi pipanya melalui ember yang di sana itu ya. Itu sekitar seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, tergantung cuaca di minggu itu ya teman-temannya. Kadang saya cek airnya dengan saya angkat selangnya, apabila selangnya itu kering atau tidak ada air yang sama sekali, baru saya isi. Selang itu saya cabut teman-teman, mungkin saya lihatkan. Nah, dari sini bisa saya kontrol dengan baik. Kalau ini saya angkat begini, nah di sini masih ada segini teman-teman, karena basahnya di sini, berarti masih ada air di dalamnya. Kalau ternyata tidak ada, maka saya isi. Tapi itu tidak merepotkannya karena kita sekali isi maka terisi semuanya. Ya, terus ada hal lain yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman. Untuk polybag warnanya seperti ini. Ini sudah saya bahas di part 002 ya, karena saya proses pengecatan di video itu rasanya. Jadi panas matahari itu sangat menghambat pertumbuhan tanaman ketika akarnya itu menjadi panas teman-teman. Nah, dengan pemberian warna terang seperti ini, akar itu akan lebih dingin. Dan ini memang dingin. Saat ini matahari juga sudah nongol ya, tidak ada terasa hangat sama sekali. Kalau dia hitam ini akan panas dan ini gampang layu sekali teman-teman. Di sini kalau siang bolong tanaman ini masih begini, layu pun tidak seberapa, artinya masih kategori wajar lah, masih tanaman wajar layunya, tidak sampai tunduk habis begitu ya teman-teman ya. Jadi itu tujuan pengecatan. Dan di atasnya kita tutup dengan sabut kelapa seperti ini teman-teman, untuk mengurangi panas pada perakaran. Bisa gunakan sekam bakar. Kalau sekam segar itu gunakan setipis mungkin teman-teman, karena sekam segar itu dia bisa menghambat udara yang ada di dalamnya teman-teman ya. Terus gunakan cat tembok saja ya kawan-kawan, tidak usah cat yang mahal. Karena apa? Karena ketika dedaunan ini sudah lebat dan sekitarnya ini sudah lebat, maka ini akan tertutupi dengan sendirinya. Dan
Catnya walaupun luntur tidak masalah. Yang penting selama masa pertumbuhan ini kita berikan cat dan kita buat secerah mungkin agar matahari itu tidak menyerap ke dalam ya. Oke, langsung saja kita pengaplikasian pupuk. Pupuknya tadi sudah saya utarakan ya. Harusnya saya gunakan NPK Mutiara dan TSP, karena TSP saya belum siapkan, jadi hari ini saya gunakan NPK Mutiara dan MKP yang videonya ada di samping ini teman-teman. Untuk pengocoran, penggunaan dosis MKP itu 1/4 dari NPK yang kita butuhkan. Nah, di sini saya menggunakan 200 gram untuk 100 tanaman. Jadi per tanaman itu untuk NPK-nya mendapatkan sekitar 2 gram apabila kita kocorkan. Dan MKP-nya itu 1/4-nya, berarti 50 gram. Seperti itu ya kawan-kawannya. Tadi sudah saya timbang, di video juga ada prosesnya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita ambil air dulu ya kawan-kawan. Saya gunakan air parit saja. Apakah air parit bagus ya? Saya nggak usah jawab bagus tidaknya teman-teman. Yang jelas tanaman saya tumbuh seperti ini kondisinya dan tidak ada kendala terhadap itu semua. Yang jelas kalau untuk vertigasi kapiler di air kotor saya tidak anjurin teman-teman, karena itu berpotensi menghasilkan jamur. Oke, kita ambil air dulu di sini. Di sini banyak ikannya kawan-kawan. Ini sudah saya isi tadi, belum selesai, saya isi lagi. Banyak sampahnya kawan-kawan, banyak daun-daunnya. Oke lah, saya selesaikan dulu baru kita kocorkan ya kawan-kawan dengan dosis 150 cc per tanaman. Dan saya gunakan air sekitar 15 liter. Oke kawan-kawan, saya sudah menyelesaikan untuk melakukan pengocoran hari ini. Saya lanjutkan dengan penyemprotan insektisida ya teman-teman di hari Minggu ini juga. Hari ini saya gunakan bahan aktif abamectin dengan produk yang sama, yakni Demolis. Dan di setiap minggunya saya lakukan 2 kali teman-teman, di hari Minggu dan di hari Selasa atau Kamis ya teman-teman ya. Terkadang Kamis saya semprot dengan insektisida yang berbahan aktif lain. Oke, saya selesaikan dulu, kemudian kita catat hal apa saja yang kita lakukan di hari ini. Oke, sudah di rumah kawan-kawan. Setelah tadi terakhir saya melakukan penyemprotan ya.
Dan sebelum mengakhiri video ini, kita buat dulu ringkasan kegiatan kita di hari ini agar kita tidak ketinggalan jejak hal-hal apa saja yang saya lakukan di setiap masa perawatan tersebut. Ya, di hari ini sudah masuk ke part 0010 teman-teman ya, 0010, sorry 010 saja. Dan hari ini genap minggu keempat ya. Minggu keempat, hari ini tanggal 26 rasanya. Ini 26. 2020. Kegiatan saya yang dilakukan hari ini pemupukan, pengocoran ya teman-teman. Pengocoran. Tadi itu NPK dan MKP. Harusnya saya tidak pakai MKP teman-teman, tapi pakai TSP ini. Karena kalau pakai MKP itu terlalu mahal ya kawan-kawan ya. Sebaiknya MKP semacam ini kita semprotkan saja agar penggunaannya itu lebih irit. Tapi tadi itu dikarenakan saya tidak ada persiapan untuk mempersiapkan si TSP ini. Ini TSP teman-teman. Ini untuk dilakukan pengocoran tidak bisa langsung. Ini harus direndam air panas dulu dan itu belum saya lakukan, sehingga alternatif cepatnya saya gunakan MKP saja. Namun akibatnya agak lebih boros ya teman-teman ketimbang kita pakai TSP ini. Ini harganya murah, hanya 10.000. Kalau ini harganya 30-an teman-teman. Ini sebaiknya disemprotkan saja ya. Tapi mulai minggu depan kita sudah pakai yang ini. Nanti ketika masa tanaman itu sudah berbuah, ini tadi kan masih proses pembungaan. Nah, itu pupuknya beda lagi teman-teman. Ya, itu ya. Dari segi pemupukannya nanti seiring waktu kita akan jalani proses itu bagaimana dan pupuk apa yang kita gunakan nantinya. Dan yang berikutnya saya lakukan penyemprotan ya teman-teman. Semprot insektisida. Saya pakai tadi Demolis ya, Demolis mereknya. Ini di hari Minggu. Sebenarnya untuk rawatan mingguan ini di hari Sabtunya teman-teman, tapi kemarin itu cuacanya terlalu panas, daripada nanti saya capek di sana, mending saya tunda di hari ini karena hari ini cuacanya agak mendung dan ya saya bisa melakukan perawatan dengan lebih leluasa ya. Oke, untuk semprot insektisida saya seminggu 2 kali teman-teman, tapi mereknya itu satunya Kurakron ya. Untuk ulasannya belum saya upload, nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya upload. Itu bermanfaat sekali untuk mengusir kutu putih teman-teman, yang seperti kupu-kupu kecil itu. Dan itu biasanya menyebabkan virus Gemini dan sudah terbukti di tanaman. Ada beberapa, bukan banyak ya, ada beberapa pohon, mungkin sekitar 3 atau 4 ya, yang minggu lalu saya pernah ulas itu yang terkena virus Gemini tersebut. Dan tadi sudah saya tinggal sekitar 2 pohon yang terkena virus Gemini, namun di sampingnya saya berikan penggantinya agar nanti kita bisa lihat sama-sama apakah yang terkena virus itu masih berbuah. Yang jelas sih masih berbuah teman-teman, tapi buahnya sedikit dan buahnya itu kurang bagus biasanya. Ya, ini saja ya teman-teman perawatan kita di hari ini. Sudah genap 1 bulan dan hari ini sudah memasuki masa generatif, yakni diawali dengan munculnya bunga. Dan di masa generatif ini pupuknya sangat berbeda dengan masa vegetatif di beberapa minggu yang lalu. Di sini kita lebih mengedepankan unsur fosfat dan kalium, tapi kalau masih masa transisi itu masa transisi yaitu munculnya bunga pertama ya teman-teman ya. Itu kita utamakan lebih tinggi fosfatnya. Kemudian kalau sudah berbunga, sudah menjadi bakal buah dan dewasa, itu kita utamakan kaliumnya. Dan berikutnya kita akan utamakan kaliumnya seterusnya teman-teman ya. Jadi ini penggunaannya paling untuk unsur fosfat yang banyak itu biasanya sekitar 2 minggu pertama teman-teman ya. Sekitar 2 minggu pertama ketika masa generatif itu dimulai, atau ketika di masa munculnya bunga itu. Tapi kalau itu terlalu susah teman-teman, kalau hanya untuk di pekarangan, NPK saja sudah cukup teman-teman ya. NPK
Nanti ketika sudah muncul buah, dari bunga muncul buah, baru ditambahkan KCl teman-teman. Itu aja sudah cukup kalau untuk di rumah atau skala kecil. Tapi di sini kalau Anda punya budget lebih, karena pupuk ini harganya juga tidak terlalu mahal ya. Ini harganya 10.000, kalau NPK itu yang ini harganya 12.000 di sini teman-teman. Kalau KCl itu 8.000. Itu murah saja, hanya saja mungkin keterbatasan akses di tempat Anda semua, apalagi daerah perkotaan yang jauh dari pertanian, itu untuk mendapatkan pupuk itu agak susah. Jadi alternatifnya bisa pakai NPK saja, dan seterusnya pakai itu saja bisa saja ya teman-teman kalau hanya untuk skala rumahan. Dan nantinya kita semprotkan pupuk daun yang namanya Gandasil B, itu sudah cukup mumpuni ya kalau untuk skala rumahan. Ya teman-teman, itu saja yang saya sampaikan di hari ini. Semua yang saya lakukan itu murni dari pengalaman pribadi, tidak ada penjelasan secara teknis bagaimana dan proses akademisnya bagaimana. Yang jelas dari beberapa periode demi periode atau beberapa tahun demi tahun saya bercocok tanam pupuknya ya semacam itu, dan hasilnya ya yang saya tunjukkan pada video selama ini. Baik teman-teman, semoga tayangan ini bermanfaat, dan untuk kawan-kawan yang baru bergabung bisa untuk mengikuti episode sebelumnya mulai dari proses tanam sampai di hari ini. Dan tidak ada salahnya Anda untuk melakukan subscribe channel ini untuk mendapatkan update-update terbaru dari saya. Oke, nantikan video saya selanjutnya tentang perawatan apa saja yang kita lakukan di tanaman cabai ini. Dan akhir kata, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.